Halo minasan, balik lagi di channel Tao-chan, di mana kita akan membahas manga dan anime populer. Tapi sebelum itu, silahkan minasan klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Bila sudah, mari kita berangkat dan tancap gas! Oke minasan, pada video kali ini Sensei akan membahas terkait manga spin-off Lubu, yang mana pada pembahasan kali ini adalah pembahasan chapter ketiga setelah kemarin Sensei mereview chapter kedua yang merupakan pertarungan pertama Lubu untuk menunjukkan kekuatan pada Jenderal Jiling. Dan gimanakah kisah pada chapter 3 ini? So, tanpa basa-basi lagi minasan, langsung saja kita gas ke pembahasannya. Chapter dibuka di mana diperlihatkan ibu kota Loyang 189 sebelum Masehi, ibu kota terbesar dinasti Han dengan jutaan penduduk, di mana diperlihatkan Jenderal Dongzu yang mengendalikan kaisar dinasti Han, yaitu Xiang yang sedang makan. Kemudian di sini Dongzu memerintah pada Wu Qiong untuk memberikan laporan. Wu Qiong berkata, "Tuanku, perang ada karena diyakini ada 3 permata di seluruh Cina, dan salah satunya yang menjadi simbol kekuatan adalah kuda Red Hair. Dia dapat berlari 1000 mil dalam sehari, dan saat ini tuanku, kalau kau ingin mendapatkan semua bidak di tanganmu, maka kau harus mendapatkan prajurit terkuat untuk menunggangi kuda itu. Orang yang mengubah kekalahan menjadi kemenangan, jenderal terkuat dari seluruh daratan Cina, dan dia adalah Jenderal Lubu Housen." Mendengar hal itu, di sini Jenderal Dongzu terkaget dan berkata, "Kau benar, Kaisar Xiang dan kuda Red Hair sudah di tanganku, tinggal penunggangnya saja. Dan ini saatnya aku menemukanmu, Lubu Housen." Kemudian di sini dijelaskan Jenderal Dongzu yang akan menjadi Kaisar dinasti Han setelah dirinya mengendalikan Kaisar Xiang yang masih anak-anak dan memiliki peran penting pada kekaisaran dinasti Han. Setelah itu, Dongzu dan Wu Qiong pergi untuk mencari Lubu. Di perjalanan, Wu Qiong bertanya, "Tuan, mengapa kau menjuluki Lubu sebagai jenderal terbang?" Dongzu menjawab, "Dia adalah laki-laki yang tidak pernah menundukkan kepalanya atau terikat pada siapapun, bertarung di banyak medan pertempuran, dan ketika kau melihatnya seperti naga terbang di medan perang." Setelah itu, Dongzu dan Wu Qiong sampai di tempat Lubu dan diperlihatkan tempat yang begitu menakutkan seolah-olah sarang naga yang kuat. Di sini Dongzu berkata, "Lihat baik-baik, seperti inilah ketika kita memasuki sarang naga." Melihat hal itu, Wu Qiong takjub akan kehebatan Lubu, dan di sini kebetulan sekali Wu Qiong melihat Lubu yang sedang berlatih mengangkat beberapa batu untuk dia tumpuk. Wu Qiong pun gembira dan langsung menawari Lubu dengan berkata, "Sungguh suatu kehormatan bagiku, Tuan Lubu. Aku datang kemari dengan tuanku Dongzu bermaksud untuk merekrutmu dengan lamaran 20 batu giok, 20 perhiasan antik, dan upah minimum 10.000 wuzu. Perlu minasan tahu, wuzu merupakan mata uang Cina kuno." Oke, lanjut minasan. Di sini, Lubu tidak menghiraukan dan malah mengusir Wu Qiong. Namun di sini, Wu Qiong berkata, "Tuanku Lubu, kesempatan seperti ini tidaklah datang 2 kali. Tuan Dongzu lah yang akan menjadi kaisar dinasti Han, dan dia merupakan kandidat yang akan menguasai Cina. Jadi, ini adalah kesempatan bagi Anda, Tuan Lubu." Lubu pun masih tidak menghiraukannya. Lalu, tak lama kemudian, Dongzu memanggil Lubu dan berkata, "Hei Lubu, kau sangat mengecewakan. Dengan kekuatan sebesar itu, rasa bosanmu sama besar juga. Menunggu berbulan-bulan, bertahun-tahun, hanya untuk orang yang cocok denganmu. Aku memahamimu, terutama perasaan kosong dalam dirimu." Kemudian, Dongzu pun turun dari kuda dan menghampiri Lubu lalu berkata, "Hei Lubu, mari kita lihat sekuat apa dirimu. Dan bukankah kau ingin bertarung?" Lubu menjawab, "Pria terkuat adalah aku di semua surga dan bumi. Selain itu, semuanya lemah." Dongzu pun yang mendengar itu tak gentar, malah langsung menantang Lubu terang-terangan. Di sini, tanpa basa-basi, Lubu langsung menghajar Dongzu dengan kepalanya. Dongzu pun yang menerima serangan itu tersenyum dan berkata, "Ini sangat luar biasa. Baiklah, sekarang giliranku." Dongzu langsung melesatkan pukulannya kepada Lubu yang langsung diterima oleh Lubu. Lubu pun yang kena pukulan Dongzu berkata,
Hei, kau lumayan bagus juga. Lalu di sini Lubu berkata, dengarkan aku. Apakah kau berpikir ada seseorang di dunia ini yang sama kuatnya denganku? Dongzu pun langsung tersenyum dan berkata, hehehe, aku menemukannya. Dia adalah harimau dari Jiangdong, Xuan Jian. Kemudian, Wu Qiong yang mendengar itu langsung membayangkan akan seperti apakah pertarungan sang naga yang marah melawan sang harimau liar yang tak bisa ditaklukkan. Dan penasaran, kira-kira di antara Lubu dan Sun Jian, siapa yang terkuat? Setelah itu diperlihatkan Lubu yang tersenyum seolah-olah tertarik dengan tawaran itu. Dan panel pun selesai. Nah, itu dia minasan terkait chapter 3 Spin-off Lubu, yang mana memperlihatkan pertemuan antara Lubu dengan Dongzu dengan niatan untuk merekrut Lubu. Hingga pada akhirnya, Dongzu menawarkan untuk bertarung dengan Sun Jiang, sang harimau dari Jiangdong. Dan akan seperti apakah pertarungan di chapter selanjutnya? So, tetap saksikan di channel Tao-chan agar minasan tidak ketinggalan info terbaru dari Sensei. Sekian dari Sensei, and bye-bye!